Ibu-ibu WPA yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Baik toh? Sudah lama ya kita tidak ibadah bertatap muka di WPA ya. Semuanya pasti sangat merindukan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu penghakiman mendatangkan kehancuran. Mengapa saya memilih tema seperti ini? Karena ini perintah dari Tuhan Yesus. Banyak saat ini bermunculan hakim-hakim yang tanpa ijazah sarjana hukum. Ya, banyak orang menghakimi satu dengan yang lain. Dalam keluarga, di dalam gereja, maupun di dalam masyarakat. Tema ini saya ambil dari Matius 7 ayat 1 dan 2. Dunia, jangan kamu menghakimi. Tuhan Yesus melarang kita supaya kita jangan menghakimi satu dengan yang lain. Menghakimi itu dari kata apa? Dari kata hakim, yang artinya menempatkan dirinya sebagai hakim, mengadili saudaranya satu dengan yang lain. Padahal dalam kehakiman atau dalam suatu pengadilan, hakim memutuskan perkara, menghukum seseorang itu berdasarkan data-data apa yang sudah dilakukan, dan dia memutuskan juga berdasarkan KUHP. Tapi kadangkala kita dengan seenak sendiri menghakimi satu dengan yang lain. Mengapa orang bisa menghakimi? Karena apa yang dilihat, apa yang didengar tidak sesuai dengan isi hati yang menghakimi tadi. Mungkin perkataannya, mungkin tingkah laku dari saudaranya itu mengakibatkan suatu kekecewaan. Nah, apa dampaknya kalau kita menghakimi saudara kita? Misalkan itu di dalam sebuah keluarga, itu membuat jiwa kita tidak tenang. Padahal belum tentu orang yang kita hakimi itu melakukan apa yang kita tuduhkan. Suatu hari ada seorang bapak bercerita kepada Pak Dono dan saya, "Bu, Pak itu loh, kalau ketemu nggak mau menegur, diem saja, saya lewat di depannya, dia tidak mau menegur." Nah, dia sudah menghakiminya apa? Dikiranya sombong. Kemudian kami mengatakan, Pak, jangan begitu, itu bukannya sombong, tetapi matanya tidak kelihatan. Rabun senja, kalau sudah mulai sore atau senja hari atau malam, dia tidak kelihatan. Oh begitu toh Pak. Wah, saya nyesel ya, sudah terlanjur menghakimi. Nah, itu juga termasuk menghakimi ya, membuat orang itu tidak tenang karena apa yang dia sangkakan ya. Nah, apalagi kalau itu dilakukan di dalam sebuah keluarga, suami terhadap istri, istri terhadap suami, atau terhadap anak, anak terhadap orang tua, terhadap menantu. Mungkin perkataannya itu tidak terkendali sehingga menyakiti kita. Kemudian mulai diam. Diajak bicara kok diam saja. Mungkin suami atau istri kita tidak mendengar. Oh, dasar, kemudian menghakimi, budek atau bagaimana. Bahkan itu bahaya sekali kalau dilontarkan. Kalau di dalam hati, itu juga sudah termasuk penghakiman. Nah, kalau sudah dilontarkan, diucapkan, misalkan suaminya pulang telat, baru pulang masuk rumah, loh
pulangmu kok telat, dari mana itu? Ke pacarmu ya, padahal suaminya tidak selingkuh. Itu mengakibatkan pertengkaran. Kalau itu diterorkan terus menerus kepada suami atau istri, bisa terjadi pertengkaran dan berdampak pada suatu perceraian. Ada sebuah keluarga yang tidak terbuka masalah keuangan dari pihak suami. Pikirnya begini, wah ini bisnis masih kecil, buat apa istriku memikirkan tentang bisnis, yang penting tiap hari saya cukupi, begitu. Tapi dampaknya apa, ibu-ibu? Dampaknya si istri gini, oh jangan-jangan suamiku berselingkuh, uangnya diberikan kepada selingkuhannya, apalagi ini pulangnya sering malam, padahal suaminya benar-benar bekerja lembut ya. Bagi istri itu menimbulkan hal yang tidak nyaman. Kalau sudah dilontarkan, terjadilah suatu perpecahan rumah tangga ya. Penghakiman itu awal mulanya dari hati, rasa tidak puas satu dengan yang lain, entah itu perkataan atau sikap yang tidak menyenangkan, menimbulkan pemberontakan dalam hati. Nah, hal penghakiman yang disimpan dalam hati lama-lama meletus seperti bom dan menghancurkan seluruh keluarga. Kalau sampai penghakiman itu diterus-teruskan, itu berdampak keluarga itu pecah. Yang kasihan siapa? Anak-anaknya ya. Maka dari itu, kalau ada permasalahan yang tidak mengenakan hati atau perkataan, entah itu perbuatan yang tidak mengenakan hati, sebaiknya disampaikan secara baik-baik dan cari jalan keluarnya. Maka sangatlah penting dalam misbah keluarga. Seringkali saya katakan tentang masalah misbah keluarga. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan supaya terpancar kehidupan. Jadi kalau kita bisa menjaga hati kita, bukan Tuhan yang menjaga hati kita, diri kita yang menjaga hati kita. Dalam segala kewaspadaan, dalam segala permasalahan, itu akan memancarkan kehidupan. Kehidupan sebuah keluarga yang harmonis. Jadi ada surga di dalam keluarga itu, sehingga anggota keluarga itu menjadi kerasan tinggal di rumah. Dalam sebuah keluarga kita harus saling menjaga hati kita supaya tidak terjadi pertengkaran, saling merendahkan hati dan saling menyayangi, saling menghormati. Jadi dampak dari menghakimi dalam sebuah keluarga itu membuat jiwa tidak tenang. Terus yang kedua, menghakimi itu dapat mengakibatkan kepahitan. Kalau ditumpuk-tumpuk terus ya, menjadi akar pahit dan menyebabkan penyakit ya. Konon ceritanya kanker itu disebabkan oleh kepahitan. Kepahitan itu disebabkan karena tidak mau memaafkan. Maka dari itu, jangan menyimpan kesalahan orang lain di dalam kehidupan kita. Menghakimi membuat jiwa kita tegang sehingga aliran darah kurang lancar, akibatnya bisa stres. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan di dalam keluarga. Satu dengan yang lain tidak percaya.
disampaikan. Ada kekecewaan yang dipendam, cemburu yang berlebihan, cemburu beli saja. Katanya orang cemburu itu tandanya sayang. Tapi kalau itu diterus-teruskan berakibat fatal. Wong tidak melakukan kok dituduh. Nah, seperti itu ya. Padahal pasangan kita tidak melakukan perselingkuhan, diteror terus, akibatnya malah bisa melakukan karena kaku hati saking jengkelnya. Wong aku tidak melakukan kok diteror terus. Maka ibu-ibu jangan suka meneror suami, percayakanlah sepenuhnya kepada suami. Yang keempat, hubungan dalam keluarga menjadi renggang. Hubungan antara suami istri menjadi renggang, tidak harmonis lagi. Kalau ada penghakiman, sering terjadi pertengkaran. Hati-hati, masa pandemi ini banyak orang di PHK. Mencari uang rasanya sulit sekali, sedangkan kebutuhan rumah tangga terus meningkat. Ya, sebagian besar keluarga itu kekurangan uang, bahkan kehabisan uang. Ya, kalau tidak saling menyadari satu dengan yang lain, share, kemudian berdoa bersama-sama, saling menuntut, nah itu akibatnya fatal itu. Ya, sekarang kalau penghakiman itu dilakukan di gereja bagaimana? Iya, bisa menimbulkan perpecahan gereja. Maka tidak heran banyak gereja yang pecah satu menjadi gereja yang lain karena merasa tidak puas dan permasalahan itu tidak diselesaikan dengan baik. Ya. Hilangnya kepercayaan antara pengurus gereja dengan gembala dan jemaat. Maka dari itu ibu-ibu, kalau melihat ada kekurangan yang ada pada pengurus gereja atau pendeta, maka ibu-ibu cepat memaafkan. Semua orang itu ada kekurangannya kok. Tidak ada orang yang sempurna. Semuanya pasti ada kekurangannya. Cuma kalau kekurangan diri sendiri itu kita tidak menyadarinya. Maka dari itu kalau kita melihat kekurangan orang lain, kita memaafkan. Yang kedua, dampaknya apa? Kalau saling menghakimi, suasana gereja tidak kondusif, timbul kasak kusuk, timbul bisik-bisik, ya, fitnah di sana sini, sering terjadi keributan, sehingga jemaatnya merasa tidak aman. Akhirnya mereka yang merasa tidak aman ya keluar dari gereja itu, ya. Yang ketiga, berdampak pada perpecahan gereja. Akhirnya keluar dari gereja seperti saya katakan, membentuk gereja lain. Bagaimana kalau ada permasalahan dalam sebuah gereja? Diselesaikan dengan baik-baik satu dengan yang lain. Oke, diselesaikan. Lu kemarin kamu tak tegur, kok diem saja. Lah mungkin saudaranya yang satu, oh kemarin saya banyak pikiran, tidak konsentrasi. Nah seperti itu, jangan kita langsung menghakimi. Loh, kesalahanku apa ya? Tak tegur kok diam saja, jangan begitu ya. Kita saling terbuka, saling merendahkan diri, dan saling memaafkan. Kalau kita lihat kekurangan yang ada pada saudara kita sampaikan dalam doa. Minta hikmat Allah untuk menyelesaikan, jangan disampaikan ke orang lain. Kalau kita menyampaikannya kekurangan saudara kita yang satu disampaikan kepada orang lain, sama saja kita menabur racun, menabur ragi.
orang yang tidak tahu juga ikut menghakimi, ya. Nah, mengapa sekarang ya? Mengapa kita kok tidak boleh menghakimi? Yang pertama, perintah Tuhan Yesus. Tadi di depan sudah saya sampaikan. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Walaupun disakiti, walaupun dikecewakan, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, ya. Kalau kita sering menghakimi orang lain, mencari kesalahan orang lain, tanpa sengaja kita juga akan dihakimi orang lain. Mungkin bukan orang itu yang kita hakimi, tapi orang lain juga. Karena apa, ibu-ibu? Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yang kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai, ini ayat 2 ya, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, ya. Dan ukuran yang kamu pakai untuk kamu mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya penghakiman itu kembali lagi. Wah, hati-hati, payah itu, ya. Yang ketiga, mengapakah ini ayat 3 ya, Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Itu artinya apa? Kekurangan kita dan kita tidak tahu. Misalkan kita tunjuk, kamu gini, kamu sombong, gini ya, nunjuk. Yang kita arahkan kepada saudara kita kan hanya satu, tetapi yang menghadap kita keempat, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, ini perkataan Tuhan Yesus, hati-hati ya, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, ya, mengatakan pada saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Firman ini berbicara sebelum kita menegur orang lain, kita harus introspeksi, mawas diri. Kalau bahasa Jawa itu grayangi gitoke. Nah, kesalahan kita banyak, kekurangan kita banyak, ya. Apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kesalahan kita. Kemudian kita berdoa minta ampun Tuhan. Kalau sudah yakin betul, baru kita menegur saudara kita. Itu pun juga kita minta hikmat Tuhan, jangan ngawur, jangan sembrono di dalam kita menegur, ya. Ayat 5 mengatakan, hei orang munafik tuh. Orang yang suka menghakimi dikatakan orang munafik. Hei orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu. Keluarkan dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Ayat 5 ini ada kaitannya dengan ayat 4 yang Budono bacakan tadi. Kalau kita tidak mau mengakui kekurangan dan kesalahan kita dikatakan orang munafik. Walaupun kelihatannya kita sering ke gereja, rajin pelayanan, itu orang munafik, orang yang suka menghakimi saudaranya yang lain. Nah, sekarang firman Tuhan yang ada kaitannya dengan penghakiman. Yang pertama, Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi. Nah, jadi ini berulang-ulang ditulis. Ini itu penting, ya. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi.
dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Mengampuni itu hal yang enak. Memang kadang rasanya sakit. Aku disakiti kok Budono, kok enak aja sampai mati tuwek. Aku ndak bakal mengampuni. Jangan begitu, Anda akan rugi sendiri. Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita supaya kita mengampuni. Terus yang kedua, Roma 2 ayat 1. Karena itu, hei manusia, hei ibu-ibu WPA, siapapun juga, engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, ya. Engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Jadi kalau kita menghakimi orang lain, kita sama saja menghakimi diri kita sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama, ya. Nah, sekarang bagaimana cara supaya kita tidak mudah menghakimi? Karena menghakimi itu dosa. Filipi 4 ayat 8. Jadi saudara-saudara semua, apa yang benar, sing bener tok, ya. Semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikiran untuk menghakimi tidak ada lagi dalam pikiran kita, dalam hati kita, apalagi sampai kita lontarkan. Nah, karena menghakimi merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Nah, mari saya ajak ibu-ibu WPA dan pemirsa YouTube ini, jangan menghakimi, jangan menghakimi, supaya hati kita tentram, rumah tangga kita tetap aman sejahtera, dan gereja juga tetap kokoh. Katakan, aku tidak menghakimi lagi Tuhan, ampuni kalau aku pernah menghakimi. Ada surga di keluargaku, ada surga di gerejaku, ya, dan ada surga di negaraku. Ketika kita mau menghakimi, bayangkan kita itu pakai jubah hakim, lucu dah. Budono gini langsing gini kok pakai jubah hakim, ya. Jadi supaya ibu-ibu tidak menghakimi lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu. Kau yang sudah mengajarkan kepada kami, jangan menghakimi. Tuhan, ampuni kalau hari-hari kemarin kami menghakimi suami, menghakimi istri, menghakimi anak, menghakimi menantu, atau bahkan menghakimi cucu, atau menghakimi saudara-saudara seiman, menghakimi gembala, menghakimi pendeta. Kau ampuni kami Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu. Kami berjanji, beri kemampuan kepada kami untuk kami tetap setia, untuk kami tetap memegang firman-Mu. Jangan menghakimi. Terima kasih, berkati keluargaku Tuhan, berkati rumah tanggaku, berkati rumah tangga ibu-ibu, berkati rumah tangga pemirsa, berkati bangsa dan negara kami. Jangan sampai ada roh penghakiman satu dengan yang lain di dalam negeri ini. Terima kasih ya Bapa.
terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam.